Laki-laki ini membunuh istrinya. Setelah kematiannya dia berubah menjadi ikan sapu. Tak disangka si gadis memungut ikan sapu tersebut. Setelah memasak ikan untuk dimakan pemiliknya dia tidak puas. Jadi dia berubah menjadi terong. Pada akhirnya terong itu tetap dipotong oleh orang-orang. Kemudian terong itu dimasak menjadi sebuah piring. Kemudian dia berubah menjadi pohon untuk mengatur urusan uang rakyat. Mereka yang perbuatan baik akan diberkati oleh pohon Sri Rezeki. Putrinya juga dilindungi oleh ibunya sejak kecil hingga dewasa. Namun tak menyangka image ibu dan anak itu ditemukan oleh dua putri ibu tiri. Mereka segera kembali untuk memberitahu ibu tiri mereka. Dia segera membawa peralatannya untuk menebang pohon Sri Rezeki. Tetapi bahkan jika mereka habis, mereka tidak dapat melakukan apapun pada pohon Sri Rezeki. Gambar menakutkan ini membuat mereka lari ketakutan. Tapi bagaimana ibu tiri bisa menyerah begitu saja? Dia membawa kedua putrinya untuk melihat seorang penyihir di desa. Dia ingin penyihir membantunya menangani pohon Sri Rezeki. Penyihir adalah pecinta uang. Jadi selama Anda memberinya cukup uang, dia pasti akan melakukan apa saja. Pada malam hari penyihir telah menemukan pohon Sri Rezeki. Dia bahkan membual bahwa dia akan berurusan dengan pohon itu. Ingin bertemu penyihir. Jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Dia dengan marah bergegas untuk memegang pohon Sri Rezeki, memutar matanya dan kemudian mengucapkan mantra. Tapi setelah dia selesai mengucapkan mantra, dia masih tidak bisa memecahkan lapisan pelindung di sekitar pohon. Sebaliknya dia terluka parah. Ini adalah akhir dari orang-orang jahat. Satpam menatap penyihir itu sehingga dia bisa memahami dirinya sendiri. Dia mundur ketakutan kemudian dengan cepat melarikan diri. Keesokan harinya saya mendengar berita itu. Dia segera pergi mengunjungi ibunya. Dia melihat ibunya baik-baik saja. Dia langsung menangis dan memeluk ibunya dengan erat. Ia tidak ingin kehilangan ibunya lagi. Melihat putriku begitu mengkhawatirkanku, peri Sri Rezeki merasa sangat sedih. Dia tahu dia tidak bisa melindungi putrinya selamanya. Jadi dia membuat pertemuan untuk putrinya. Hari itu ketika putrinya pergi ke pasar, dia bertemu dengan pangeran. Pada saat sang duduk untuk membantunya memetik sayuran, mereka berdua sudah saling bertatapan. Setelah itu sang pangeran selalu merindukan gadis cantik ini. Dia berpura-pura menjadi pengemis ke rumah gadis itu, tapi dia menemukan adiknya lagi. Meskipun kedua saudara perempuan itu memiliki wajah yang mirip, tetapi kepribadian mereka tidak sama. Adik perempuan itu mengkritik pengemis itu lalu membuang tangannya. Tapi bagaimana mungkin peri Sri Rezeki melewatkan kesempatan ini? Dia dengan cepat menarik pangeran padanya karena aku ingin bahagia. Dia mengatur pertemuan lanjutan untuk putrinya. Meskipun saya tidak ingin berbicara dengan orang asing, tapi gadis itu ditarik oleh pangeran. Gambar ini dilihat oleh dua saudara perempuan. Sesampainya di rumah, ia ditampar oleh ibu tiri.